Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Lalu Rosmawan akan memperkenalkan materi kelompok kami yaitu polimer. Ini daftar isinya yang pertama itu tujuan pembelajaran, terus yang kedua uraian materi yang dimana materinya yaitu yang pertama struktur polimer, yang kedua pembentuk dan tata nama polimer, yang ketiga sifat polimer, dan yang keempat penggolongan polimer, dan yang terakhir yaitu dampak produk polimer. Oke, kita selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu menganalisis struktur polimer, yang kedua mendeskripsikan sifat-sifat polimer, yang ketiga mendeskripsikan penamaan polimer, dan yang terakhir yaitu menggolongkan polimer. Oke, selanjutnya struktur polimer. Kita masuk ke yang ke B, uraian materi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menggunakan berbagai perabotan yang terbuat dari bahan polimer yang dapat berupa plastik, karet, serta serat dan nilon. Dalam tubuh makhluk hidup juga ditemukan berbagai senyawa polimer, di antaranya karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Polimer adalah suatu makromolekul yang terbuat dari bergabungnya molekul-molekul sederhana yang disebut monomer melalui proses yang disebut polimerisasi. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer dapat dibedakan. Yang pertama, polimer linear adalah polimer yang tersusun dengan unit tulang berikatan satu sama lain membentuk rantai polimer yang panjang. Yang kedua, polimer bercabang adalah polimer yang terbentuk jika beberapa unit tulang membentuk cabang pada rantai utama. Yang ketiga, polimer berikat silang atau close linking. Close linking adalah polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berikat satu sama lain pada rantai utamanya. Sambungan silang dapat terjadi ke berbagai arah sehingga terbentuk sambung silang tiga dimensi yang disebut polimer jaringan. Yang kedua itu pembentukan dan tata nama polimer. Berdasarkan reaksi pembentukan polimer dibedakan menjadi polimer adisi dan polimer kondensi. Melalui reaksi adisi, berbagai monomer yang memiliki ikatan rangkap, sedangkan polimer kondensi berbentuk melalui reaksi kondensasi atau reaksi penggabungan. Monomer yang memiliki gugus fungsi pada kedua ujung molekul disertai pembebasan molekul lain. Penamaan polimer adisi diawali dengan menuliskan kata poli diikuti dengan nama nomernya. Misalnya, nomer yang bergabung adalah etana membentuk polimer, maka diberi nama pleitana. Penamaan polimer kondensasi memiliki nama khusus. Contoh, monomer yang bergabung asam adipat dengan heksametilendiamin membentuk polimer kondensasi dengan nama nilon 66. Reaksi pembentukan polimer. A. Polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi terbentuk melalui bergabungnya monomer-monomer secara langsung melalui reaksi adisi. Monomer yang dapat membentuk polimer adisi memiliki ikatan rangkap 2.
Beberapa contoh polimer adisi adalah yang pertama polietena, yang kedua polivinil klorida atau PVC, yang ketiga polipropilena, 4 polisirena atau karet alam, 5 politetrafluoroetana atau teflon, 6 polistirena. Beberapa contoh pembentukan polimer adisi. Polimerisasi kondensasi adalah pembentukan polimer melalui bergabungnya monomer-monomer sederhana menjadi molekul-molekul besar disertai pembebasan molekul lain, biasanya H2O atau metanol. Pembentukan polimer kondensasi hanya dapat terjadi antara monomer yang mempunyai dua gugus fungsi kedua ujung rantai molekulnya. Beberapa polimer yang bentuk mulai kondensasi adalah yang pertama nilon, 2 dakron, 3 amilum, 4 protein. Tiga, sifat polimer. Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat fisik polimer sebagai berikut. A. Panjang rata-rata rantai polimer. Kekuatan dan titik leleh naik dengan bertambah panjangnya rantai polimer. B. Gaya antar molekul. Jika gaya antar molekul pada rantai polimer besar, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. C. Percabangan rantai polimer yang bercabang banyak memiliki daya tegang rendah dan mudah meleleh. D. Ikatan silang antar rantai polimer. Ikatan silang antar rantai polimer menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Jika ikatan silang semakin banyak, maka polimer semakin kaku dan mudah patah. E. Sifat kristalinitas rantai polimer. Polimer berstruktur tidak teratur memiliki kristalinitas rendah dan bersifat amorf, tidak kertas. Sedangkan polimer dengan struktur teratur mempunyai kristalinitas tinggi sehingga lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Penggolongan polimer. Polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya, jenis polimer, pembentuknya, atau berdasarkan sifatnya terhadap pemanasan. A. Berdasarkan asalnya, polimer digolongkan atas 1. Polimer alam, yaitu polimer yang terbentuk secara alami terdapat di alam. Contoh amilum, protein, selesio, dan kerat alam. 2. Polimer. Polimer sintesis adalah polimer yang dibuat di struktur tidak terdapat di alam. Contoh polietina, polivinil klorida, PFC, polipropilena, politetra fluoroetana dalam kurung teflon, dan polistirena. B. Berdasarkan jenis polimer. Pembentuknya, polimer digolongkan atas 1. Homopolimer, yaitu polimer yang dibentuk oleh monomer yang sejenis. Contoh polietena, polivinil klorida, PFC, polipropilena, polistirena. Copolimer adalah polimer yang dibentuk oleh monomer yang berbeda, lebih dari satu jenis monomer pembentuknya. Contoh nilon 66 dan dakron. C. Berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer digolongkan atas 1. Polimer termoplas. Polimer akan melunak bila dipanaskan, dapat didaur ulang. Contoh polietena, PFC, polipropilena. 2. Polimer termositing, yaitu polimer akan melunak bila dipanaskan, dapat didaur ulang. Contoh bakelit dalam kurung plastik banyak yang digunakan sebagai peralatan listrik, dan melamin. Yang selanjutnya itu dampak produk polimer.
Hampir semua aktivitas sehari-hari maupun benda yang digunakan mengandung bahan plastik, mulai dari elektronik, otomotif, pertanian, fashion, alat rumah tangga, baju berbahan polyester pun sejatinya juga dari plastik. Kemudian, kendaraan banyak komponen yang digunakan plastik, bahkan ban dan label karet sintetis juga menggunakan campuran plastik. Di samping manfaatnya plastik dalam kehidupan sehari-hari, tahukah kalian bahwa plastik juga memberikan dampak negatif? Oleh karena itu, diperlukan langkah bijak dalam pemanfaatannya plastik sehingga tidak merugikan bagi manusia dan lingkungan. Penggunaan plastik dalam industri makanan dapat menyebabkan kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Sebagai contoh adalah penggunaan kantong plastik hitam atau kresek untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain-lain. Menurut Matt Arkana, ahli kimia dari Institut Teknologi Bandung, zat pewarna hitam ini kalau terkena panas misalnya berasal dari bahan gorengan, maka bisa terurai terdegradasi menjadi bentuk radikal yang bisa bereaksi dengan cepat seperti oksigen dan makanan. Styrofoam yang sering digunakan orang membungkus makanan atau untuk kebutuhan lain juga dapat menimbulkan masalah, yaitu bisa memunculkan gejala gangguan saraf. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.